Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasikan tantangan dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo, seorang ekonom asal Inggris. Teori ini menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Contohnya, satu orang pekerja di negara A dapat menghasilkan 4.000 unit mesin cuci per tahun. Di negara B, satu orang pekerja dapat menghasilkan 8.000 unit mesin cuci per tahun. Jadi, negara B memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi mesin cuci. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith, seorang ekonom klasik asal Inggris. Teori ini menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi oleh negara lain, negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Contohnya, Indonesia mampu memproduksi karet, tetapi tidak mampu memproduksi mesin. Sebaliknya, Jepang mampu memproduksi mesin, tetapi tidak mampu memproduksi karet. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi karet dibandingkan Jepang. Baliknya, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mesin dibandingkan Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dibanding dengan negara yang lain. Berbagai produk unggulan Indonesia menjadi komoditas ekspor yang dijadikan sumber devisa negara. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Munculnya perdagangan bebas saat ini juga memberikan banyak tantangan dan peluang bagi Indonesia. Tantangan tersebut seperti eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, dan ancaman fisik lingkungan. Adapun peluang Indonesia dalam pasar bebas, yaitu kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja. Berbagai peluang tersebut dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk dengan biaya produksi murah sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. 1. Mengamati pasar dan mengenali pesaing. Produsen terlebih dahulu mengamati potensi pasar agar dapat mengetahui selera konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Produsen juga harus melihat pesaing terberatnya agar dapat menentukan cara yang efektif dan efisien. 2. Menciptakan produk yang berbeda. Upaya menciptakan produk yang unik dan belum ada di pasar membuat produk tersebut memiliki nilai lebih. Produk yang unik dan berbeda biasanya memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai daya tarik sendiri. Dengan demikian, konsumen akan mengenal dan memilih produk tersebut dibandingkan produk lain di pasar. 3. Menonjolkan keunggulan produk. Seorang pengusaha dapat menonjolkan keunggulan produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk yang lain. Sebagai contoh, seorang pengusaha dapat mempertahankan kualitas produk atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian,
loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan akan semakin meningkat. 4. Mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Pengusaha perlu mempelajari dan mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing. Dengan demikian, pengusaha dapat memanfaatkan kelebihan dan kelemahan pesaing sebagai peluang untuk memenangi persaingan. 5. Menawarkan harga yang bersaing. Memberikan harga bersaing tidak berarti harus menurunkan harga. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan bonus untuk pembelian tertentu. Misalnya, jika pesaing menjual produk dengan harga yang lebih murah, pengusaha dapat menawarkan bonus barang secara gratis kepada konsumen. Jadi, harga produk masih dapat bersaing tanpa harus menurunkan harga yang dapat menyebabkan kerugian. 6. Mempromosikan produk. Promosi merupakan upaya atau cara yang wajib dilakukan oleh pengusaha untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Tanpa adanya promosi, produk yang dihasilkan tidak akan dikenal oleh konsumen. Contoh promosi yaitu menyebarkan pamflet, spanduk, ataupun iklan. Tugas individu yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Sampai jumpa di materi berikutnya, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian bisa mempelajari lebih dulu yang ada di buku paket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.